Sejak Indonesia merdeka, tenaga kesehatan memegang peranan penting memerangi wabah penyakit. Tak hanya di rumah sakit, puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan terdekat dengan masyarakat menjadi garda terdepan pertahanan kesehatan masyarakat saat wabah melanda. Pada tahun 1969, penyakit cacar meluas. Tercatat 17.972 penderita cacar di 14 provinsi dengan 1.774 orang meninggal. Sebanyak 80% pasien bermukim di Jawa Barat. Pemerintah bergegas memberikan vaksin secara berkala dan masif di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di Sumbawa 295.000 orang disuntik vaksin agar terhindar dari cacar. Upaya penyuntikan vaksin cacar di masa itu bukanlah perkara mudah. Di sejumlah daerah terpencil, petugas puskesmas memanfaatkan termos pisang untuk menjaga vaksin tetap dingin selama perjalanan yang menempuh waktu lebih dari 24 jam. Termos dibuat dari batang pisang yang dilubangi bagian tengahnya. Bagian bawahnya ditutup dengan tanah yang dibasahi dan dicampur garam. Kini, sebagai fasilitas layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat hingga pelosok, puskesmas menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Tenaga kesehatan di puskesmas bertugas melacak penderita, memantau pasien, mengedukasi pencegahan dan penanganan COVID-19, serta melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Beban berat juga harus dihadapi lantaran tingginya risiko terpapar COVID-19 di tempat bertugas. Puluhan puskesmas di sejumlah wilayah harus tutup sementara karena puluhan tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Sejumlah dokter dan perawat puskesmas bahkan meninggal dunia di tengah pandemi. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya di puskesmas juga jadi kendala. Salah satu permasalahan yang paling tampak adalah minimnya dokter. Permasalahan ini menjadi perhatian sejak konsep puskesmas dicetuskan pada 1969. Menurut data Kementerian Kesehatan pada tahun 2019, sebanyak 19,97% puskesmas di Indonesia masih kekurangan dokter. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014, idealnya satu puskesmas non-rawat inap memiliki 1 orang dokter dan satu puskesmas rawat inap memiliki 2 orang dokter. Akan tetapi, masih 1.513 puskesmas yang sama sekali tidak memiliki dokter. Kondisi ini banyak terjadi di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dari sisi kelengkapan tenaga kesehatan, tercatat hanya 2.319 puskesmas atau 23% yang memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. 9 jenis tenaga kesehatan tersebut adalah dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan ahli teknologi laboratorium medik atau ATLM. Sejak awal dibentuk pada 1969, pembangunan puskesmas dilakukan secara masif oleh pemerintah melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Kehadiran puskesmas saat itu sangat dirasakan masyarakat. Sejumlah wabah penyakit seperti radang mata, kusta, dan campak berhasil ditangani oleh petugas puskesmas. Layanan lain seperti pemeriksaan jemaah haji, pemeriksaan dan pemantauan kesehatan ibu anak, hingga bimbingan usaha kesehatan sekolah juga dihadirkan di puskesmas. Besarnya peranan puskesmas di masa normal dan pandemi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan sumber daya puskesmas, penambahan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan prasarana kesehatan lainnya sangat dibutuhkan khususnya di masa pandemi.